Baik, selamat sore, Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok Pelikat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu untuk penelitian perencanaan bisnis, yaitu mengenai pemanfaatan limbah kardus. Di sini ada pun judul yang kami peroleh, yaitu Pelikat, pemanfaatan limbah kardus menjadi kerajinan home industry dengan nilai estetika di Kabupaten Buleleng. Di sini pun ada disusun oleh saya sendiri, Rohayu Riase, dengan NIM 2257025014 dan rekan saya. Saya Nika Megi Dwi Jayani dengan NIM 2017051043. Di sini ada pun nama pembimbing kami, yaitu adalah Ibu Sunita Devi, SE MSI AK. Next. Di sini terdapat latar belakang. Yang pertama, yaitu sampah merupakan salah satu masalah yang sering muncul di lingkungan sekitar. Sampah ini tentu saja identik dengan kata limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Nah, menurut World Health Organization atau WHO, di mana limbah ini adalah barang sisa yang sudah tidak digunakan lagi, yang biasa disebut dengan sampah. Nah, sampah kardus ini tentu saja memiliki suatu nilai jual yang tinggi jika dikelola dengan baik menggunakan ide-ide yang kreatif. Nah, salah satu cara melestarikan lingkungan adalah tentu saja dengan mendaur ulang limbah kardus itu sendiri. Kemudian tentu kalian juga belum tahu apa sih itu home industry. Nah, home industry ini merupakan salah satu ide bisnis produk barang atau perusahaan kecil yang kegiatannya dipusatkan di rumah. Khususnya tentu saja ini bermanfaat bagi ibu rumah tangga sendiri. Nah, tentu hal ini dipicu karena adanya peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di Kabupaten Buleleng dengan berubahnya pola konsumsi serta gaya hidup dari masyarakat. Next. Nah, di sini dengan adanya latar belakang tersebut, kami dapat merumuskan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pelikar? Kedua, bagaimana cara mengelola limbah kardus menjadi produk bernilai estetika bagi home industry? Kemudian yang ketiga, bagaimana teknik marketing dari produk olahan limbah kardus? Kemudian ada pun tujuan penulisannya. Yang pertama, untuk mengetahui apa sih itu arti pelikar. Kedua, untuk menganalisis cara mengolah limbah kardus menjadi produk bernilai estetika bagi home industry. Kemudian, yang ketiga, untuk menganalisis teknik marketing dari produk olahan limbah kardus. Kemudian, ada pun manfaat penulisannya. Manfaat penulisannya yaitu bagi penulis sendiri untuk memenuhi syarat perlombaan kompetensi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan atau KBMK. Kemudian, untuk masyarakat umum, makalah ini tentu saja dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca agar dapat menambah wawasan mengenai pentingnya pengelolaan barang bekas menjadi suatu produk yang bernilai estetika. Sehingga hal tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai bab 2, yaitu terkait tentang pembahasan. Jadi di sini saya akan poin pertama yang kita bahas pertama, yang saya bahas pertama yaitu mengenai apa sih pelikar. Nah, pelikar itu dibagi ke dalam 4 komponen. Yang pertama, kepanjangannya, pengertiannya, bahan utama, dan juga bahan pendukungnya. Kita fokus ke bagian kepanjangannya. Nah, berdasarkan namanya yaitu pelikar. Pelikar merupakan singkatan dari pemanfaatan limbah kardus. Yang kedua, yaitu terkait dengan pengertian. Pelikar atau pemanfaatan limbah kardus merupakan suatu inovasi yang dikembangkan dengan memanfaatkan limbah kardus yang nantinya limbah kardus tersebut akan diolah kembali, akan diolah menjadi produk yang nantinya akan siap untuk dijual. Yang ketiga yaitu bahan utama. Nah, tentu berdasarkan namanya yaitu pemanfaatan limbah kardus. Berarti bahan pertama yaitu bahan utamanya yaitu limbah kardus. Mohon maaf. Jadi yang terakhir yaitu bahan pendukungnya. Nah, bahan pendukungnya ini sebenarnya nggak pasti, tapi yang saya sebutkan di sini merupakan bahan pendukung yang kemungkinan besar akan kami gunakan. Yang pertama yaitu stick, yang kedua yaitu tali katun, yang ketiga yaitu cat, dan lain sebagainya. Next. Topik selanjutnya yaitu mengenai tahap pengolahannya. Nah, jadi di sini kita setelah kita mengetahui apa itu pelikar, kita juga harus mengetahui bagaimana cara mengolah limbah kardus tersebut menjadi produk yang bernilai estetika bagi home industry. Yang pertama yaitu menyiapkan desain produk.
Tentu, hal pertama yang harus dipersiapkan yaitu harus mengetahui desain produk yang harus dibuat agar nanti produk yang akan diolah sesuai dengan keinginan dari konsumen atau pembeli. Yang kedua yaitu menyiapkan bahan utama atau bahan pendukung. Bahan utama merupakan bahan yang menjadi poin terpenting dalam produksi, sedangkan bahan pendukung merupakan bahan yang hanya dipakai sebagai pelengkap saja atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Nah, seperti pada slide sebelumnya, bahan utamanya yaitu kardus dan bahan pendukungnya seperti stick dan cat. Yang ketiga yaitu menentukan kapasitas bahan yang digunakan. Setelah kita menentukan bahan yang akan digunakan, tentu harus menentukan berapa sih banyak bahan yang akan digunakan dalam proses produksi, agar setidaknya tidak terlalu berlebihan maupun tidak terlalu kekurangan. Selanjutnya yaitu melaksanakan proses produksi. Nah, pada tahap inilah suatu bahan diproses menjadi suatu produk yang dominan masih menggunakan tenaga manusia dalam proses produksinya. Selanjutnya yaitu mengecek kembali hasil produksi. Setelah proses produksi, perlu adanya tahap review atau mengecek kembali produk yang baru saja diproses atau diproduksi untuk mengetahui kesesuaian dengan desain dan ketahanan dari produk itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu memberi kemasan pada produk. Tentunya, suatu produk tanpa kemasan itu kan kurang menarik. Nah, dengan adanya suatu pengemasan, produk akan terlihat lebih menarik dan lebih awet. Next. Baik, kita masuk ke tahap marketing. Nah, sebelum kita masuk ke tahap marketing, jenis-jenis marketing yang akan kita bahas, kita harus tahu nih marketing itu apa. Marketing adalah suatu bentuk mekanisme penyebaran informasi mengenai suatu produk atau instansi yang bertujuan agar setiap masyarakat mengetahui tentang produk maupun instansi yang akan dipromosikan. Nah, di sini kami menggunakan 4 metode marketing. Yang pertama, yaitu memanfaatkan media sosial pribadi. Nah, pada zaman digital ini, tentunya setiap perusahaan atau instansi, bahkan pedagang sekalipun, pasti memiliki media sosial pribadi untuk melakukan suatu promosi. Sehingga, dari peneliti, menggunakan media sosial pribadi sebagai modal awal untuk proses marketing produk Pelikar ini. Yang kedua, yaitu mengikuti pameran yang diadakan oleh pemerintah umum maupun instansi swasta. Walaupun kegiatan ini terbilang sangat jarang, namun setidaknya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media marketing yang dapat kita lakukan untuk memberitahu secara langsung kepada konsumen bahwa seperti inilah produk kita. Selanjutnya yaitu melakukan promosi menggunakan sosial media suatu instansi atau organisasi. Nah, pada metode ini perlu adanya kerjasama dengan dengan suatu organisasi agar dapat membantu proses penyebaran informasi terkait dengan Pelikar. Nah, sebagai contohnya pemanfaatan dari paid promote itu sendiri. Nah, banyak dari organisasi menggunakan kegiatan paid promote untuk mendapatkan pendapatan yang nantinya akan digunakan sebagai dana kegiatan. Nah, peneliti berencana memanfaatkan hal tersebut sebagai media marketing dari Pelikar. Dan yang terakhir yaitu penyebaran informasi dari mulut ke mulut. Nah, tahap ini merupakan tahap pendekatan dengan setiap masyarakat dengan menyebarkan informasi langsung yang disampaikan kepada individu. Sebagai contoh, penyebaran informasi terkait produk dengan mengenalkannya langsung ke keluarga terdekat atau teman-teman. Next. Baik, di sini setelah pembahasan tadi tentu dapat disimpulkan bahwa Pelikar ini merupakan pemanfaatan limbah kardus, yakni suatu inovasi yang dikembangkan dengan memanfaatkan limbah kardus yang biasanya diabaikan oleh masyarakat. Kemudian, tentu saja metode yang digunakan oleh peneliti yaitu antara lain yang pertama menyiapkan desain produk, menyiapkan bahan utama dan pendukung, menentukan kapasitas bahan yang digunakan, melaksanakan proses produksi, mengecek kembali hasil produksi dan memberikan kemasan pada produk. Kemudian di sini adapun teknik marketing pada kerajinan limbah kardus yaitu antara lain memanfaatkan media sosial pribadi, mengikuti pameran yang diadakan oleh pemerintah maupun instansi swasta, melakukan promosi menggunakan media suatu instansi atau organisasi, dan yang terakhir yaitu melakukan penyebaran informasi dari mulut ke mulut. Kemudian adapun saran yaitu
kepada pelaku home industri sendiri agar pelaku rumahan atau home industri ini dapat membuat produk dari limbah kardus yang memiliki nilai estetika sehingga dapat menambah penghasilannya. Kemudian tentu saja kepada pemerintah, sebaiknya pemerintah memberikan pelatihan dalam pembuatan kerajinan barang bekas pakai yang dapat diarahkan kepada semua kalangan masyarakat. Nah, khususnya pada generasi muda, yakni sebagai penerus harapan bangsa bagi Pulau Dewata ini. Nah, hal ini tentu saja bertujuan untuk dapat mendaur ulang sampah yang tidak berguna serta dapat dijadikan sebagai bentuk dari wirausaha itu sendiri. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok Plikar, yaitu mengenai perencanaan bisnis yang telah kami buat. Untuk itu, kami pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.